Yo halo WKB, welcome back ya guys ya. Si Anya kena cacar. Saatnya kita belajar. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Reja Septendra Valevi, mahasiswa S1 Manajemen di Universitas Sehati Indonesia. Kali ini saya akan membahas mata kuliah Ekonomi Makro tentang pendapatan nasional. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian, manfaat, faktor yang mempengaruhinya, konsep pendapatan nasional, dan metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pengertian. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tinggal di negara tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat pendapatan nasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya data pendapatan nasional, negara bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun, mengalami kemunduran atau kemajuan sehingga bisa dilakukan evaluasi. Yang kedua, ada untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Nah, dari sini bisa dilihat mana saja negara yang masuk kategori negara maju dan berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, negara tersebut semakin maju. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kita bisa lihat suatu negara mendapatkan pendapatan paling tinggi dari sektor mana, apakah pertanian atau industri. Yang keempat, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengetahui tingkat perekonomian negaranya, maka bisa dilakukan evaluasi terkait dengan kebijakan agar bisa ditingkatkan lagi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan adalah sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption, yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Yang kedua ada investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai. Investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan. Terdapat resiko kerugian juga dalam berinvestasi. Maka dari itu, penting sekali memahami jenis-jenis investasi dan resikonya.
Yang ketiga, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional dan menambah pengangguran. Selanjutnya ada konsep pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Yang kedua, ada pendapatan perorangan. Pendapatan perorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. 3. Pendapatan siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income atau PI, dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung, direct tax, adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Yang keempat, produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kelima, produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Yang kelima, ada metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pendapatan. Pendekatan ini adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, yaitu upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama 1 periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut. PN sama dengan W ditambah I ditambah R
ditambah P. W itu wages atau salary, I itu interest, R rent atau bunga, P profit. Yang kedua, pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang, jadi bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Cara perhitungannya yaitu nilai tambah atau NT sama dengan nilai output atau NO dikurangi nilai input antara atau NI. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, consumption, pemerintah, government, pengeluaran investasi, investment, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut. PN sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. C itu consumption atau rumah tangga, I investment, G government, dan X dikurang min yaitu ekspor dikurangin impor. Cukup sekian pembahasan dari saya. Sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih.